balik lagi di channel saya Anissa Afrida. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang kombinasi dan permutasi. Ini ada 1-5 soal, lalu nanti lanjut lagi 6-10 soal. Jadi ada 10 soal yang akan kita bahas sama-sama. Baik, langsung aja yuk kita ke soal yang pertama. Angka 2, 4, 5, 6, 8, 9 akan dibentuk bilangan ganjil terdiri dari 3 digit berbeda. Banyak bilangan yang terbentuk yang nilainya kurang dari 500. Di sini diminta 3 digit. Kalau 3 digit berarti kita buat 3 kotak. Kotak pertama ratusan, puluhan, lalu satuan. Kita kerjakan dulu yang satuan karena ada syarat bilangan ganjil. Bilangan ganjil dari angka yang tersedia itu adalah yang 5, 9 itu ganjil. Ada 2 ya. Nah, lalu di sini ada syarat lagi, nilainya kurang dari 500. Kalau kurang dari 500 pada ratusan berarti 2 sama 4 ya, 2 sama 4 berarti 2. Kalau puluhan, semua angka kan berarti bisa digunakan, namun di sini syaratnya harus berbeda. 2 angka pada ratusan sama satuan sudah digunakan. Dari 6 sudah digunakan 2, ya tinggal 4. Lalu tinggal kita kalikan. 2 kali 4 kali 2, 16. Nah, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, ini untuk nomor 1. Lanjut kita ke soal nomor 2. Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyak bilangan berbeda yang lebih besar dari 640 tetapi lebih kecil dari 860. Nah, ini akan saya buat 3 ya, 3 dari yang 600-an, 700-an, 800-an ya, karena ini lebih besar dari 640 dan lebih kecil dari 860. Saya akan buat 3, yang pertama yang khusus yang 600-an, karena 3 angka ini ada 3 kotak, ratusan, puluhan, satuan. Nah, karena di sini 640 dan 600-an berarti yang ratusan itu 1 ya, angka 6 karena 600-an. Jadi di sini 1. Kalau puluhan di sini kan diminta lebih besar dari 640. Nah, berarti bisa 641, 642 dan seterusnya. Jadi 4 masih masuk ya. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 6 digit. Nah, ada 6 digit namun sudah digunakan 1 ya, sudah digunakan pada ratusan 1 yang angka 6. Kan harus berbeda. Dari 6 sudah dipakai 1 ya. Jadi tinggal 4, 5, 7, 8, 9. Ada 5 puluhan kemungkinannya. Nah, lalu pada satuan berarti semua digit angka ini bisa digunakan namun syaratnya berbeda. Sudah digunakan pada ratusan dan puluhan ya, sudah digunakan 2. Ada 8 digit, sudah digunakan 2, tinggal 6. Nah, tinggal ini kalian kalikan. 1 dikali 5 dikali 6 ya dapat 30. Lalu kita ke yang 700-an ya, 700-an. Ada 3 digit, karena 700-an ya ini bisa diangkat 7 ya, 700-an 1. Kalau puluhan di sini kan pada 700-an tidak ada syarat, berarti semua angka bisa digunakan. Dari 8 sudah digunakan 1 karena berbeda ya, sudah digunakan 1. Jadi dari 8 sudah digunakan 1, yang angka 7 tinggal 7 ya, karena ada 8 awalnya. Lalu dari 8 sudah digunakan 2 ya, sudah digunakan 2 ya, tinggal 6. Tinggal kalian kalikan 1 dikali 7 dikali 6, 42. Sekarang ke 800-an. Nah, di sini ada syarat lebih kecil dari 860 dan 800-an berarti yang ratusan itu 8 ya, ada 1 kemungkinan 800-an. Lalu pada puluhan, karena lebih kecil dari 860, berarti angka 6 tidak digunakan, tinggal 2, 3, 4, 5.
Nah, 2, 3, 4, 5 ada 4 digit. Nah, lalu pada satuan semuanya bisa digunakan ya, ke 8-8-nya namun berbeda, harus berbeda. 2 sudah digunakan, dari 8 sudah digunakan 2, tinggal 6. Baru kalian kalikan semuanya, dikalikan hasilnya adalah 24. Nah, dari semua ini kalian jumlah dari yang ini semuanya dijumlah, kita dapatkan ya 96. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, next kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 saya mempunyai 4 buku IPA, 2 buku IPS, 2 buku bahasa Indonesia, 3 buku bahasa Inggris. Buku-buku tersebut akan ditata berjajar di rak. Jika buku sejenis harus dikelompokkan, maka banyaknya cara menata buku-buku tersebut adalah. Nah, di sini cara menata buku. Yang pertama ada buku IPA, itu ada 4, berarti 4 faktorial. Lalu ada buku IPS ada 2, berarti 2 faktorial ya, cara menata bukunya. Lalu ada bahasa Indonesia, ada 2 buku juga, berarti 2 faktorial. Dan untuk buku bahasa Inggris 3 buku, berarti 3 faktorial. Dan di sini ada 4 ya, 4 jenis mapel, berarti ada mengurutkan mapelnya berarti ada 4, karena ada 4 mapel, berarti 4 faktorial. Nah, baru kalian kalikan semuanya ini. 4 faktorial, nanti kalian kalikan dengan 2 faktorial, dengan 2 faktorial, kali 3 faktorial, kalikan 4 faktorial. Semua kalian kalikan. Nah, 4 faktorial itu berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu berarti 24. 2 faktorial itu 2, 3 faktorial itu 6. Nah, tinggal kalian kalikan semua faktorial ini dapat berapa, ayo. Dari semuanya kalian kalikan dapat 13.824. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Yang mana? Ya, yang B. Oke, ini adalah pembahasan di nomor 3. Lanjut ke soal nomor 4. 7 siswa kelas 3 dan 7 siswa kelas 2 membentuk suatu delegasi yang terdiri dari 5 orang. Jika setiap kelas diwakili sedikitnya 2 siswa, maka banyak cara membentuk delegasi. Nah, ada kelas 3-nya 7, kelas 2-nya juga 7 orang ya, akan dibentuk delegasi 5 orang ya. Kalau 5 orang, yang kelas 3-nya saya misalkan 2 orang karena setiap kelas paling sedikitnya 2 siswa ya, sedikitnya 2 siswa. Jadi yang kelas 3 itu 2 orang, yang kelas 2 itu 3 orang. Nah, pakai kombinasi 2 dari 7 ya. Untuk yang kelas 3 karena 2 orang, lalu kelas 3-nya ada 7 siswa. Lalu di sini untuk yang kelas 2 3 orang, dan di sini kelas 2-nya ada 7 siswa. Nah, sekarang kita cari kombinasinya. Nah, karena kombinasi berarti kombinasi dari 2 dari 7 itu 7 kali 6 per 2 kali 1. Kalau ini berarti disusun ke belakang nih. 7 kali 6 kali 5. Terus ini 3 kali 2 kali 1. Yang ini ya bisa disederhanakan ya, 6 sama 6 habis, 7 kali 5 35, terus ini 7 kali 6 bagi 2 21. Tinggal kalian kalikan dapat berapa nih? Ya, 735. Nah, lalu sekarang gantian ya. Sekarang gantian kalau kelas 3-nya itu 3 orang, lalu kelas 2-nya itu 2 orang siswa ya. Sekarang gantian untuk yang ini kelas 3-nya 3 orang dan kelas 2-nya 2 orang ya, karena setiap kelas paling sedikit 2 siswa. Nah, sekarang gantian seperti ini dan delegasinya harus 5 orang. Nah, berarti ini sama kayak tadi, kombinasi 3 dari 7, kombinasi 2 dari 7. Karena yang kelas 3 dan 2 itu masing-masing ada 7 siswa ya.
Nah, sekarang kita cari kombinasinya, berarti 7 kali 6 kali 5 per 3 kali 2 kali 1. Dikalikan ini, 7 kali 6 per 2 kali 1. Nah, sekarang ini 6 ya, 7 kali 5, 35. 7 kali 6 bagi 2 itu 21. Dikalikan dapat ya 735. Nah, tinggal kalian jumlahkan 2 ini. Kita jumlahkan, kita dapatkan berapa? Iya, 1000 berapa? Oke, kita dapatkan 1470 ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Oke, ini pembahasan di nomor 4. Lanjut ke nomor 5. Presiden, wakil presiden, sekretaris kabinet, dan 5 orang menteri duduk pada kursi pada sebuah meja bundar dan mengadakan rapat kabinet terbatas. Jika sekretaris kabinet harus duduk di antara presiden dan wakil presiden, maka banyak cara duduk ke-8 orang tersebut. Nah, jadi di sini ada sekretaris harus duduk di antara presiden sama wakil presiden pada sebuah meja bundar. Nah, ini sekretaris harus duduk di antara presiden dan wakil presiden. Dan yang lainnya adalah yang menterinya. Nah, sekarang yang berikutnya ya, bisa juga sekretaris itu yang sebelah sini ini wakil presiden, ini presiden gantian ya. Ini menteri-menterinya. Nah, kalian bisa menggunakan permutasi siklik ya. Untuk kasus ini meja bundar, ini kalian anggap 1 ya. Presiden, sekretaris, wakil presiden, menteri-menterinya berarti 5. Dari 6 nanti kurangi 1 ya. Dari 6 dikurangi 1 karena sekretaris, wakil presiden, dan presiden itu dianggap 1. Jadi 6 faktorial ya, karena ada 6 kemungkinan dikurangi 1 faktorial. Atau bisa dilihat dari menterinya nih. Menterinya kan ada 5 ya. Kalau yang ini tetap, yang sekretaris, wakil presiden, dan presiden itu tetap. Nah, karena yang berubah-ubah berarti menterinya. Berarti menterinya ada 5, berarti 5 faktorial. Ini 5 faktorial. Nah, 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, berapa? 120. Kalau ini juga sama ya, 120. Nah, tinggal kalian jumlahkan. Kita dapatkan 240. Jadi jawabannya adalah yang A, 240. Lanjut lagi kita ke soal berikutnya di nomor 6. 6 siswa yang terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan akan duduk berdampingan. Banyak cara mereka dapat duduk berdampingan selang-seling. Nah, jadi ada 3 laki-laki dan 3 perempuan akan duduk selang-seling. Nah, berarti ada 6 kursi duduk ya. Saya bikin 6 petak. Nah, karena selang-seling, saya misalkan di sini laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan ya, selang-seling. Nah, sekarang untuk yang laki-laki kan berarti di sini 3 kemungkinan duduk ya, karena ada 3 laki-laki, 3. Karena 3 sudah di sini, laki-laki berikutnya ada 2 kemungkinan. Nah, yang berikutnya ini ada 1 kemungkinan. Nah, lalu yang perempuan itu juga sama, ada 3 ya, berarti ini 3. Yang berikutnya kemungkinannya itu 2, berikutnya itu 1. Nah, baru tinggal kalian kalikan semua angka ini. 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 dapat berapa? Ya, kita dapatkan 36. Sekarang gantian tempat duduknya selang-seling ya. Selang-selingnya mulai dari perempuan dulu. Tadi kan laki-laki dulu ya. Sekarang kita ke perempuan dulu. Perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. Caranya sama. Nah, yang perempuan berarti 3 kemungkinan ya. Lalu berikutnya, yang perempuan berikutnya, karena sudah digunakan 3, ini 2 kemungkinan. Yang berikutnya sama juga ya, 1. Yang laki-laki pun sama ya, berarti laki-laki 3,
21. Tinggal kalian kalikan semua angka ini, kita dapatkan berapa? Ya, kita dapatkan 36. Baru kalian jumlahkan. Kita jumlahkan, kita dapatkan 72. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Next, kita lanjut ke soal berikutnya yang nomor 7. Nah, di nomor 7 di sini ada 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan duduk berjejer pada sebuah bangku. Jika yang menempati pinggir bangku harus laki-laki, maka banyak susunan posisi duduk yang mungkin terjadi adalah, nah jadi ada 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, berarti ada 7 ya, 7 bangku. Nah, laki-laki harus di pinggir, Di tengahnya bebas ya, posisi yang perempuan sama laki-lakinya. Yang penting laki-laki itu kanan kiri harus laki-laki, pinggir laki-laki ini bebas aja ini ya. Mau diisi ini nggak mesti seperti ini, yang penting bebas, tapi saya misalkan seperti ini. Nah, sekarang untuk laki-laki, di sini kan ada 3 laki-laki, berarti di sini 3, ini 2 ya, karena sudah digunakan 1, yang laki-laki berikutnya ini 2. Nah, yang berikutnya, yang tengah, ini kan semuanya bebas ya, tidak ada syarat. Ada 5 kan, ada 5. Nah, kalau ada 5, berarti yang pertama ya, ini 5, kemungkinan 4, 3, 2, 1 ya, sama seperti sebelumnya ya. Yang pertama 5 kemungkinan, berikutnya 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, 1 kemungkinan, karena ada 5 dan ini bebas yang 5 ini, yang penting pinggir sama pinggir harus laki-laki. Tinggal kalian kalikan ini semuanya, kita dapatkan berapa nih kalian kalikan? Iya, 720. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Dari 8 pasangan suami istri akan dibentuk tim beranggotakan 5 orang, terdiri dari 3 pria dan 2 wanita dengan ketentuan tak boleh ada pasangan suami istri. Banyaknya tim yang akan dibentuk. Nah, jadi ada 8 pasangan ya, 8 pasangan beranggotakan 5 orang terdiri dari 3 pria. Nah, sekarang kalau 3 pria, ya ini berarti prianya ada 8 kan? 3 pria ini 8. Lalu di sini wanitanya kan 2. Nah, wanita ini kan pria 3 dari 8 ya. Kalau yang wanita ini kan dipilih 2 wanita. Dari berapa? Dari 5. Kenapa 5? Karena 3 yang pada pria itu kan istrinya si pria yang sebelumnya ya, jadi 8 dikurangi 3, jadi yang wanita ini kemungkinannya 2 dari 5 gitu ya. Gimana ya, jadi kalau yang pria 38 karena prianya masih 3 dari 8, yang wanita ini 2 dari 5 ya, dibutuhkan 2 dari 5. Kenapa 5? Karena yang pria ini kan harus, ini tidak boleh pasangan suami istri. Jadi yang wanitanya dikurangi 3 karena ini wanitanya istrinya yang pria sebelumnya. Oke. Jadi kombinasinya itu yang wanitanya itu 2 dari 5. Nah, sekarang tinggal kalian kalikan ya. Ini berarti 8 kali 7 kali 6, 3 kali 2 kali 1. Berikutnya 5 kali 4 per 2 kali 1. Nah, ini kita dapatkan 56, lalu dikali dengan 10. Kita dapatkan 560. Oke, ini untuk soal nomor 8. Jawabannya adalah yang B. Next, kita lanjut di soal nomor 9. Di nomor 9, dari 10 siswa yang terdiri 7 orang putra dan 3 orang putri akan dibentuk tim yang beranggotakan 5 orang. Jika disyaratkan anggota tim paling banyak 2 orang putri, maka tim yang terbentuk, oke, ini paling banyak 2 orang putri. Berarti tidak ada putri yang pertama, kemungkinan pertama ya. Karena paling banyak 2 orang putri, kita yang pertama kalau tidak ada putri terlebih dahulu. Nah, berarti kombinasi 5 dari 7, semuanya putra ya. Karena dibutuhkan hanya 5 orang, jadi 5
kombinasi 5 dari 7. Nah, ini bisa disederhanakan. Kita dapatkan berapa nih? 7 kali 6 dibagi 2, 21. Nah, selanjutnya kalau putrinya 1. Kalau putrinya 1 ya, berarti di sini kombinasi. Putrinya kan ada 3 ya, berarti kombinasi 1 dari 3. Lalu yang putra berarti kombinasi 4 dari 7. Karena total ada 5 anggota tim yang dibutuhkan. Nah, sekarang kita hitung, di sini berarti 3. Kombinasi yang ini berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 4 sama 4, ini 6, ini 3 kali 2 juga 6. Jadi 7 kali 5, 35, 35 dikali 3, ya 105. Nah, berikutnya kalau putrinya 2, karena paling banyak adalah 2 putri. Berarti kombinasinya 2 dari 3. Karena putrinya ada 3 orang, kombinasi 2 dari 3 dikalikan kombinasi 3 dari 7 untuk yang putra. Nah, ini berarti sama dengan kombinasinya itu adalah 3 kali 2 kali 3 kali 2 ya, karena ini kombinasi 2 dari 3 per 2 kali 1. Yang berikutnya 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1. Nah, ini dapat 3, yang ini kan sama ya, bisa disederhanakan. Berarti tinggal 7 kali 5, 35. Didapat 105. Tinggal kalian jumlahkan, dapat berapa semuanya ini? Ya, dijumlahkan kita dapatkan, ya betul, kita dapatkan 231. Jadi jawabannya adalah yang, ya betul, jawabannya adalah yang D. Oke, ini untuk soal yang nomor 9. Lanjut lagi kita ke soal yang terakhir ya. Di yang nomor 10. Dari 3 huruf A, B, C dan 3 angka 1, 2 dan 3 akan dibuat plat nomor motor. Mulai dari 1 huruf diikuti 2 angka dan diakhiri dengan 1 huruf. Karena khawatir tidak ada yang mau memakai, pembuat plat nomor tidak diperbolehkan membuat plat nomor yang memakai angka 13. Banyaknya plat nomor yang dibuat. Oke, jadi di sini ya, yang depan ini ada huruf ya, 1 huruf diikuti 2 angka, berarti yang pertama huruf, ini 2 angka, terakhirnya itu huruf lagi, jadi angka di tengah-tengah nih ya, huruf sama hurufnya itu di pinggir, ini angka. Kalau huruf itu tidak ada syarat, berarti untuk huruf 3-3-nya ya, A, B, C itu memenuhi, tinggal angka, karena ada syarat tidak diperbolehkan menggunakan angka 13. Nah, sekarang kalau angka pertama ini 1 ya. Kalau huruf kan berarti 3 sama 3 ya, karena tidak ada syarat. Kalau yang angka, ini angka pertama 1 berarti ini 1 ya. Kalau huruf ini huruf 3, angka pertama itu harus 1, berarti 1. Angka berikutnya itu kan nggak boleh 13 ya, berarti nggak boleh 3. Berarti kemungkinan itu 1 sama 2 ya. Kalau angka pertama ini kita misalkan 1, nah angka berikutnya kan tidak boleh 13, berarti 3 nggak boleh. 3 nggak boleh, jadi angka berikutnya itu 1 sama 2. Nah, jadi ada 2. Nah, gimana? Angka pertama ini harus 1, angka berikutnya itu diisi 1 sama 2, karena nggak boleh 13. Nah, baru kalian kalikan. Dari semuanya ini kalian kalikan dapat berapa? Ya, dapat 18. Nah, sekarang kalau angka pertama selain 1 ya, angka pertama selain 1 sama kayak tadi, ini huruf-huruf ini kan berarti 3 ya, 3 karena tidak ada syarat. Lalu angka berikutnya itu selain angka 1 ya. Kalau angka pertama selain 1 ya, berarti kan 1 sama 2 ya, 1 sama 2. Selain 1 berarti 2 sama 3. Ada 2 ya. Nah, angka berikutnya berarti semuanya bisa masuk ya, 3-3-nya. Karena angka pertama selain 1, 2, 3. Angka berikutnya bebas, jadi ada 3. Nah, gitu. Jadi kan nggak membentuk angka 13.
Nah, ini tinggal kalian kalikan semua ini, kita dapatkan 54. Nah, tinggal kalian jumlah dapat berapa nih? Ya, kita dapatkan 72. Jadi pilihannya adalah yang E. Nah, ini adalah hasil dari nomor 10. Nah, cukup sampai sini dulu. Semoga pembahasannya bermanfaat untuk kalian belajar mengerjakan soal-soal lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.